Iya, aduh, aku harus mulai dari mana ya? Jadi gini, satu sore di tengah karirku, cielah karir. Ya, kalau kita hitung rentang karir itu kelas 3 SD sampai SMA lah. Aku kuliah nggak nggak nyanyi sama sekali malah. Itu tuh ya sebenarnya jadi kangen juga beberapa waktu. Oke, next. Di satu pas lagi sering-seringnya tampil, enggak waktu pembentukanku untuk jadi seorang nyanyi itu antara SD SMP tuh yang nemenin aku untuk nyanyi itu adalah nyanyi sekaligus ngelatih sekaligus koreo gitu. Aku latihan di rumah itu mama. Dan jujur Sofi, usiaku sekarang itu kemudian aku jangan-jangan membetulkan omongan mamaku di satu sore ketika kita latihan, aku mungkin jenuh, jadi kita aku sempat dimarahin karena males-malesan untuk latihan sementara aku harus lomba dan lain-lain. Mama tuh ngomong gini, kamu tuh nggak suka nyanyi kan, gitu. Sebenarnya. Mama tuh ngomong gitu tiba-tiba. Oh. Kamu tuh nggak suka nyanyi kan, gitu. Aku cuma diem. Aku maksud tuh waktu usia itu aku masih bingung loh. Kan aku nyanyi selama ini, kenapa mama ngomong nggak suka nyanyi? Aku cuma diem. Tapi nggak dilanjutin, omongan itu nggak dilanjutin gitu. Terus udah. Kemudian mama pernah ngomong lagi, kan gini ya, maunya orang tua tuh ya mungkin agak melebar. Maunya orang tua itu adalah gini, kalau ada satu momen rame-rame anaknya nyumbang lagu. Nah, sederhananya kan gitu kalau anak bisa nyanyi itu. Aku tuh nggak mau. Jadi aku tuh nggak mau gitu loh. Aku tuh nyanyi tuh nggak mau. Tapi kan kebetulan suaraku bagus gitu. Oke. Kebetulan suaraku bagus dan kebetulan ditemukan dengan orang-orang baik yang punya skill dan akhirnya bisa keluar semua potensinya gitu. Tapi di sisi lain kemudian kalau di masa sekarang yang sampai sekarang nggak pernah ada ruang lagi untuk aku nyanyi, itu jadi rindu juga sebenarnya. Oh, ketemu penonton lagi di atas panggung, bisa nyanyi bareng, bawain lagu, bisa puas, itu akhirnya. Jadi pernyataan mamah waktu itu tuh sebenarnya aku juga bingung di posisi mana. Aku tuh sebenarnya suka nyanyi atau enggak gitu. Karena sampai usia ini pun aku kangen gitu. Nah, kalau untuk kemudian pertanyaanmu tadi adalah kalau pertentangannya dari dalam, sebenarnya justru datangnya nggak dari orang tua dan di sekitar ya. Justru pertentangannya itu dari aku. Aku tuh malah justru menguji diriku sendiri. Aku tuh suka nyanyi enggak gitu. Aku tuh kalau bisa mungkin bisa ya. Tapi suka nyanyi atau enggak itu aku masih apa ya? Kalau lagi pengen aku pengen nyanyi gitu loh. Tapi kalau disuruh tuh aku nggak mau. Kayak misalnya di satu nikahan gitu, Fik nyumbang lagu dong. Aku tuh bingung, aku harus nyanyi lagunya lagu opo yang pantas itu nggak tahu, serius kosong aku, karena aku datang tidak untuk nyanyi gitu loh. Tapi ketika di Malioboro ada free jamming gitu ya, terus kemudian aku nonton, oh kok orangnya asik-asik, kayaknya aku bisa ngejam deh. Ya udah aku masuk, Mas saya mau kasih lagu. Oh boleh Mas gabung jamming di Malioboro. Apa dong jawaban atas pertanyaanmu dong? Tapi yang jelas mungkin arah pertanyaanmu kemana Sofi ketika tanya itu? Bagaimana sih lebih ke meyakinkan kita punya passion gitu kan, meyakinkan orang tua kita, izin kita ke orang tua itu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau aku pribadi tuh waktu itu dari pembuktian sih sebenarnya, walaupun banyak yang dikorbankan kan. Jadi tuh dulu tuh waktu dari kelas 1 SMA itu pokoknya gila lah, itu udah ngomik banget itu. Gak belajar yang penting ngomik bener gitu kan. Sampai kelas 2 itu sama aja kan, ngomik mulu gitu kan. Sampai pernah ditegur kan sama ibu kan. Kamu itu loh esok awan bengi kok ngomik mulu kan. Sinaune kapan ya kan? Sinaune kapan kan?
Itu aku nggak jawab itu, sama, aku nggak jawab. Aku cuma diam dan nerusin, nah, udah ngomik aja kan. Sampai suatu momen itu, emang bener-bener beberapa halaman walaupun 1, 2 halaman komik itu emang terbit di salah satu novelnya orang Indonesia gitu kan. Nah dari situ kan cuma ngomong, "Oh ini loh aku ada buktinya," gitu. Aku pengen passion-nya tuh ini, baru menjelaskan gini gini gini, sampai akhirnya ibuku tuh, "Oh ya udahlah yang penting jaga kesehatan aja," gitu kan. Jadi kan sekarang tuh kita mikir, apa ya, yang aku temuin sama teman-teman itu, kenapa sih kita harus bisa ngejar passion gitu kan, maksudnya kita realita aja lah, kita apa adanya aja lah, misalkan ya kita kerja kantoran lah atau apalah, itu yang membuat kan orang tua kita tuh memandang kita tuh ya manusia yang sebenarnya manusia gitu loh. Cuma bagaimana kalau kita kalau dihadapkan misalkan, "Pak, Bu, aku pengen ngejar passion ini, cuma tuh nggak gampang gini gini." Bagaimana kita meyakinkan orang tua biar, "Oh ya udah silahkan," kan. Saya kan kadang takut orang tua itu takutnya tuh, "Nih anak gua, gambar, komik, atau nyanyi atau apalah, ini ada hasilnya nggak sih entar di hari tua?" Nah itu, kita pengen bahas kayak gini, kalau Mas itu punya sudut pandang tuh kayak gimana? Kalau aku lebih ke gini sih, orang tua kita sebenarnya itu mensimplifikasi maksudnya. Yes. Jadi gini, maksudnya itu adalah anakku harus, nggak perlu berlebihan, anakku harus baik-baik saja. Sebenarnya itu poin-poinnya. Nah, ada kekhawatiran dari beliau-beliau ini untuk melihat bahwa, ini aku langsung ambil contohmu ya, ngomik itu tidak akan membuatmu baik-baik saja. Oke, jadi kalau kita bikin line garisnya merah itu di situ. Langkah yang kamu ambil udah benar sih, Sofi. Pembuktian itu jadi bahan bakar untuk kamu sampai ke, "Bu, ini loh dengan ngomik aku baik-baik saja." Oh yes, I see. Baik-baik saja. Jadi mungkin bukan simplify ya, jadi oversimplify ya orang. Gini, misalnya kayak orang tua lah, kamu harus PNS. Itu kan sebenarnya kan kamu harus baik-baik saja, karena dengan PNS kamu dapat uang pensiun, kamu dapat jaminan gaji tiap bulan, kamu akan dapat ini, kamu bisa naik karirmu dan lain-lain. Maka kamu baik-baik saja. Nah, orang tua mensimplifikasi itu, kamu harus PNS. Gitu. Jadi selama kebutuhan dasarnya supaya kamu baik-baik saja, prove them that you are fine. Dengan ngomik, dengan nyanyi, dengan kerja di media kayak aku misalnya, dengan apapun teman-teman yang nonton juga punya passion. So, ya, kamu sebenarnya sudah menemukan jawabannya. Prove them that you are fine, really fine. Dan akan jauh lebih baik kalau kemudian kita, nggak cuma Sofi ya, aku juga jadi refleksiku adalah kita bisa hidup dari itu, gitu loh. Hidup tuh banyak hal ya, bisa menghidupi diri sendiri, semoga menghidupi yang nggak menghidupi orang tua mungkin tidak pas ya katanya, lebih ke sayangi mereka, atau sesekali bolehlah dikasih ini loh, Mah, Bu, Pak, gitu, ini hasilku ngomik, ini hasilku ini dari komik, ini dari ini, aku achieve ini, aku dapat ini, penghargaan ini, dan lain-lain. Itu akan meyakinkan mereka kalau sebenarnya, nyatanya mungkin ibu, oh ya wes, yang penting gue sehat. Berarti kan garisnya itu adalah kamu baik-baik saja. Mereka tuh sayang, mereka tuh punya kemauan anaknya harus baik-baik saja. Makanya jadi PNS gitu loh. Iya kan? Makanya jangan nyanyi, makanya jangan ngomik. Nyanyi sama ngomik bisa bikin kamu dapat uang pensiun. Benar, PNS kita pengen nyanyi saja, pengen ngomik saja, iya gitu. Atau malah gini, kalau jawaban egoisnya adalah, ya udah kamu cari kerjaan PNS yang kerjanya ngomik, jadi dua-duanya terpenuhi. Ya benar. Gitu. Bisa. Jadi selama teman-teman ya, mungkin aku juga ya, sama teman-teman punya passion, tugas teman-teman kalau dalam kondisi yang oke, kita pakai contoh yang ekstrim lah,
ditentang gitu. Ya prove them that you are fine. Mereka sebenarnya cuma khawatir kok, itu aja. Khawatir. Banyak caranya sih untuk kemudian tetap dengan passion, tapi membuktikan juga bahwa baik-baik saja. Gitu kalau aku sih. Ya benar-benar emang pada dasarnya emang selama kita baik-baik aja juga nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan sih. Itu setuju banget sih. Ya. Betul. Jadi memang tapi pernah nemuin temen nggak atau orang yang tiba-tiba dia di tengah jalan dia memutuskan untuk gue berhenti sama cita-cita gue udah banyak mengeluarkan waktu, energi, materi untuk passion impian gue, tapi dari situ gue gak bisa menghasilkan apa-apa. Gue memilih jalan realita aja lah gitu kan. Kalau Mas Victor sendiri gitu menghadapi kayak gitu gimana tuh? Maksudnya menghadapi dalam artian ketika ada orang kayak gitu sharing apa yang harus Mas Victor bisa kasih, atau mungkin apakah itu yang terjadi pada diri kita sendiri gitu? Gimana kalau dari Mas Victor sendiri? Kalau itu sudah ranahnya pilihan ya, artinya dalam artian itu choice. Ya mereka memilih untuk, kalau yang di kasusku itu aku pernah punya teman yang dia harus menghentikan mimpinya karena pernikahan. Jadi aku nggak perlu detail, tapi intinya suaminya tidak menyukai passionnya. Tapi passionnya positif, bukan yang gimana-gimana gitu. Karena passionnya dia itu harus mengharuskan dia berpindah tempat. Ya kayak traveling gitulah. Sementara suaminya pengen you stay at home, take care of the family gitu. Dan ya she had to stay. Nah, itu kan berarti harus ada yang dikorbankan. The husband atau the passion gitu kan. So ya dia memilih untuk berkeluarga, bersuami, dan ya orang akan dealing dengan banyak hal, Sophie, untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan. Gitu sih. Dan apa ya? Suatu ketika mungkin itu akan sampai ke aku ya, dengan berbagai macam keadaan mungkin misalnya. Ya harus memilih memang. Tapi kalau kita bicara soal passion, apa ya mungkin bisa ditinggalin begitu aja? Kayaknya enggak deh. Kayaknya dia juga masih jalan-jalan deh. Sekali dua kali pastilah. Pasti nggak mungkin. Ya misalnya aku yang sudah lama meninggalkan nyanyiku dari sejak SMA itu terakhir aku ngeband dan lain-lain. Di sini lebih karena tidak menemukan orang yang cocok dan punya visi yang sama. Kangen kok aku nyanyi, pengen kok. Gitu. Jadi ya nggak akan semudah itu juga kalau kita bicara passion untuk ditinggal. Nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Gitu. Tinggal mau dihidupin lagi, diseriusin lagi, nggak. Ya kalau kasus temanku ya izin suami lah. Iya benar. Iya. Benar sih benar. Dan kalau balik ya tadi lagi proof them atau proof the suami, kalau dengan aku menjalankan passionku, keluarga akan tetap baik-baik saja. Aku akan ngurus anakku, akan ngurus kamu. Aku cuma izin 3 hari pergi atau aku izin 2 hari pergi, tapi di rumah udah siap semua. Nanti hari kesini aku pasti balik dan lain. Banyak cara. Oke. Setuju. Menarik. Gimana? Enggak, menarik, emang bagus. Ya, ada lagi? Apa ya? Enggak lah. Mungkin nanti kalau ada waktu kita ngobrol. Ada yang pernah bahas itu nggak sih? Quarter crisis. Quarter life crisis jadi topik yang saya simpan untuk kemudian dimunculkan di satu momen. Tapi kemudian aku pengen mendatangkannya dengan banyak narasumber. Mungkin kamu mau? Iya, kayaknya seru. Boleh deh, itu seru itu. Itu seru. Bikin forum itu bisa diskusi. Yes. Terus kita itu seru tuh. Bisa. Aku masih mengkurasi beberapa orang yang kemudian bisa. Nanti mungkin akan ada ya 5-6 orang yang kemudian gabung dan mereka saling berkeluh kesah. Itu pasti sangat seru sekali. Oke, nanti aku hubungi Sophie deh untuk momennya. Beberapa kemarin, karena aku minta maaf juga karena kemarin banyak hal yang harus aku lakukan tiba-tiba, jadi banyak ya rezeki sih, ada job yang jadi aku baru hubungi kamu kemarin. Siap. So kita tutup.
terima kasih. Oke. Tapi Saya juga makasih. kesempatannya luar biasa, ceritanya kita jadi punya sudut pandang dari dunia komikus Indonesia tuh kayak apa, sisi gelapnya melawan diri sendiri dan melawan stigma orang lain, bahkan komikus di stigma loh, ya ampun. Tapi garis bawahin ini hanya berdasarkan saya ya, dan menurut That's saya. why it's called me myself. Jadi kan takutnya ntar orang berpikir, oh masa semengerikan itu sih gitu kan? Enggak lah, mungkin juga ada komikus yang udah enak juga enak gitu kan. Kalau yang nonton nggak percaya, silahkan jadi komikus. Nanti boleh Anda komentar di forum ini. Iya benar. Komik itu cerdas dan menyenangkan, bukan? Bukan. Bukan yang mulia. Ya oke sip. Oke, thank you ya Sofi ya, sehat-sehat terus. Oke, aku juga makasih banget. Terus kita hanya dipisahkan sama waktu, jadi karena terbatas saja. Tapi kalau kita lebih banyak bisa bicara, pasti akan ada waktunya, dan pasti aku akan undang Sofi lagi, terutama untuk ya karena kita bikin janji soal quarter life crisis, kita nanti aku hubungi Sofi untuk jadi salah satu panelis korban yang sedang menghadapi quarter life crisis. Ya, dilanda-landa ya. Banyak lah ya dilanda. Udah 25 ke atas gitu ya. Ngapain ya? Kondangan mulu belum kondangin ya kan? Undangan. Ya, betul. Ya oke. Follow di mana tadi? Sekali lagi bisa diulang dong sebelum aku tutup. Apa ya? Tentang apa nih? Follow ini dong. Karya-karyamu di mana? Ya, sebenarnya juga nggak perlu minta di follow sih, dinikmati aja sih. Ya, bisa buat teman-teman yang pengen menikmati. Ya, buat menikmati karya komik Teh Hangat di IG ada, sama akun pribadi Muhammad Nur Sofi sih. Itu buat random-randoman aja lah. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau Espasio Indonesia, kalau teman-teman suka di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Di share kalau merasa video ini jadi inspirasi. Kalaupun enggak ya sudah, yang penting Anda sudah klik. Ya, benar. Pengen subscribe silahkan. Yang jelas nanti kita akan datangkan profesi-profesi lain yang mungkin bisa saja terlewat dari pandangan Anda selama hidup di dunia, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin receh maupun berat yang bisa kita bahas. Nanti saya coba untuk cari narasumber lain yang juga bisa diajak seru-seruan. Sekali lagi thank you Sofi, tetap ngomik. Terima kasih. Semoga passionnya terus dijaga. Besok kalau nikah sama istri, sukamu ngomik gitu ya. Dapat komik bareng jadinya kan. Oke, thank you so much. Terima kasih, sehat-sehat. Sip, saya juga buat Mas Victor. Ya.